Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ikhwan dengan NIM 3301238 dari kelas ilmu Al-Quran Tafsir Reguler 2, yang mana dalam video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Sejarah Peradaban Indonesia, yang mana pada video ini ada 3 pokok bahasan yang saya akan sampaikan dengan poin-poin. Yang pertama itu waktu masuknya Islam di Nusantara, kemudian yang kedua pola atau jalur bagaimana Islam masuk di Nusantara, dan yang ketiga bagaimana respon dari masyarakat ketika Islam tiba di Nusantara. Adapun waktu masuk Islam di Nusantara itu secara umum para sejarawan berpendapat bahwasanya ada 2 waktu, yang mana waktu tersebut Islam di Indonesia Islam masuk ke Nusantara. Yang pertama yaitu pada abad 7 Masehi dan yang kedua adalah abad ke-13 Masehi. Yang mana para sejarawan membaginya dengan 3 teori. Teori pertama yaitu teori Gujarat atau teori India. Para sejarawan berpendapat bahwasanya teori Gujarat ini Islam masuk di Nusantara pada abad 13 Masehi, yang mana Islam dibawa oleh pedagang muslim dari India. Bukti bahwasanya Islam masuk di Nusantara melalui pedagang muslim India yaitu adanya suatu batu nisan, yang mana batu nisan ini terdapat di Sumatera, yang batu nisan tersebut sama dengan batu nisan yang ada di India. Kemudian teori kedua yaitu teori Arab. Pada teori ini sejarawan berpendapat bahwasanya Islam di Nusantara itu masuk pada waktu abad 7 Masehi, yang mana yang membawa Islam pada masa itu yaitu pedagang Arab, yang mana pedagang Arab tersebut menikah dengan penduduk setempat di Nusantara. Salah satu bukti nyata kenapa atau bukti sejarah kenapa munculnya teori Arab ini yaitu adanya asumsi bahwa ada banyak pedagang Arab yang menjadi pemimpin di pemukiman pesisir pantai di Nusantara. Kemudian teori ketiga yaitu teori Persia. Teori ini sejarawan berpendapat bahwasanya Islam masuk di Nusantara pada abad 13 Masehi, yang mana para pedagang Persia mereka berlayar kemudian singgah di India atau Gujarat, kemudian ke Indonesia. Salah satu bukti nyata bahwasanya Islam di Nusantara ini berasal dari Persia karena banyak adat-adat yang ada di Indonesia yang hampir sama dengan adat yang ada di Persia. Salah satunya yaitu adat memperingati 10 Muharram, atau kita biasa memperingati di Nusantara itu puasa 10 Asyura. Kemudian poin selanjutnya yaitu jalur masuk Islam di Nusantara. Secara sederhana Islam masuk di Nusantara itu melalui 4 jalur, yaitu pertama jalur perdagangan, maknanya orang luar Nusantara datang ke Nusantara untuk berdagang. Kemudian jalur kedua yaitu jalur pernikahan, maksudnya orang luar yang membawa agama Islam dia datang ke Nusantara, kemudian ia memperistri orang-orang yang ada di Nusantara, kemudian ia menyebarkan paham mereka. Kemudian yang ketiga yaitu melalui pendidikan, maksudnya melalui pendidikan. Jadi setelah orang luar datang ke Nusantara, ia mengajarkan hal-hal apa yang
mereka pahami, kemudian diajarkan kepada orang-orang yang ada di Nusantara. Kemudian terakhir yaitu akulturasi atau adat. Maksudnya ialah orang-orang dari luar Nusantara, mereka datang ke Nusantara untuk dia mengajarkan agama, dia menyebarkan agama Islam melalui penyesuaian atau penyamaan dengan adat-adat yang telah dianut oleh Nusantara. Jadi Islam disebarkan dengan cara mencampur antara ajaran Islam dan adat yang ada di Indonesia. Kemudian terakhir yaitu bagaimana respon dari masyarakat terhadap datangnya Islam ke Nusantara ini. Secara umum Islam itu tersebar di Indonesia dengan damai. Karena kenapa? Karena dalam cara menyebarkan Islam di Indonesia itu disampaikan dengan lemah lembut tanpa ada suatu paksaan sedikit pun, sebagaimana yang telah tertera dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, bahwasanya tidak ada pemaksaan dalam agama. Walaupun dalam penyebarannya nanti ada beberapa kendala, yang mana kendala ini dikarenakan karena begitulah tabiat manusia yang mungkin agak susah untuk menerima hal-hal yang baru terhadap paham mereka. Maka terkadang terjadi percekcokan antara orang yang membawa agama atau membawa Islam ke Nusantara dengan orang Nusantara yang berbeda paham dengan mereka. Tetapi secara umum bahwasanya Islam itu disebarkan, respon dari masyarakat itu menerima Islam walaupun melalui proses yang panjang. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika kiranya ada kata-kata yang salah, itu datang dari diri saya sendiri sebagai manusia, dan apabila ada kata-kata yang benar datang dari Tuhan, saya akhiri dengan ucapan nurul musta'an oleh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.